Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Arini Rufaida, SHI MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fajar Armianto, Muhammad Abdul Adkia, Muhammad Firdaus, Respanur Alifiani, dan Solihun. Kami akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan tema Fikih Muamalah. Dengan pokok bahasan pengertian fikih muamalah, konsep dasar fikih muamalah, objek kajian fikih muamalah, asas-asas fikih muamalah, dan hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah terbagi dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih secara etimologi atau bahasa berasal dari kata al-fahm atau paham, sedangkan secara terminologi fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun muamalah atau ibadah, yakni dengan arti syariah Islamnya. Sedangkan muamalah secara etimologi atau bahasa berasal dari kata amalah, yakmilu atau muamalah. Artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Jika digabungkan, fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial masyarakat, seperti cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Armianto. Saya di sini akan melanjutkan poin yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Mungkin langsung saja ya untuk poin yang selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar fikih muamalah. Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk yang kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Untuk yang ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Untuk yang keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.
Untuk yang selanjutnya, objek kajian fikih muamalat. Objek kajian muamalah dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang didasarkan pada yang pertama, objek kajian fikih muamalat berdasarkan aspeknya. Bentuk muamalah meliputi yang pertama, muamalah adabiyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan subjek muamalah yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan terhadap suatu benda yang berhubungan dengan adab maupun akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, dan sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam menjalankan dan mengelola suatu benda. Untuk yang kedua, muamalah madiyah, yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Dalam muamalah madiyah ini menetapkan suatu aturan secara syara yang terkait dengan objek bendanya. Jadi muamalah madiyah ini tentang suatu benda, apakah benda ini halal, haram, atau syubhat, dan bagaimana jika benda tersebut menyebabkan kemaslahatan serta kemudaratan bagi manusia. Contoh dari muamalah madiyah diantaranya adalah jual beli, gadai, mudarabah, mukharabah, dan lain sebagainya. Untuk poin yang selanjutnya tentang objek kajian fikih muamalat. Objek kajian fikih muamalat berdasarkan tujuannya untuk muamalah meliputi, yaitu yang pertama, hukum keluarga atau al-ahkam al-ahwal al-syaqiyah, yaitu hukum yang mengatur tentang urusan keluarga serta pembentukan keluarga dengan tujuan untuk membangun serta memelihara keluarga sebagai bagian terkecil. Yang selanjutnya, hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan individu dalam bermuamalah dan bentuk hubungannya, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perserikatan, perjanjian, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, hukum pidana atau al-ahkam al-jinayah, yaitu hukum yang mengatur tentang segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, serta ketentuan-ketentuan sanksi hukumnya. Untuk yang selanjutnya, hukum acara atau al-ahkam al-murafaat, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara dalam persidangan, tata cara mempertahankan hak, dan memberi keputusan siapa yang bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah, yaitu hukum yang mengatur tentang perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi hukuman hakim dengan terhukum. Yang selanjutnya, hukum kenegaraan atau al-ahkam al-dawaliyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pengguna atau pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antar kelompok masyarakat dalam suatu negara maupun antar negara. Yang terakhir, hukum keuangan dan ekonomi atau al-ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, yaitu hukum yang mengatur tentang hak-hak fakir miskin yang ada dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian, dan permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Mungkin untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu asas-asas fikih muamalah. Fikih muamalah dalam penerapannya memiliki beberapa asas yang mendasarinya. Yang pertama yaitu al-adalah, yaitu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan semua pihak dituntut untuk adil, mengungkapkan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang setara, seimbang,
dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang kedua yaitu al-mu'awanah, yaitu memiliki arti kemitraan. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Ada modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitranya. Yang keempat yaitu al-manfa'ah. Manfa'ah dalam bermuamalah diartikan suatu kegiatan yang memiliki nilai guna kepada pelaku muamalah itu sendiri. Yang kelima yaitu antarodin. Dalam referensi lain, asas ini disebut al-ridho. Artinya setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok baru berdasarkan suka sama suka atau rela sama rela. Yang keenam yaitu adamul horor. Secara bahasa, adamun artinya tidak ada atau ketiadaan. Sementara horor artinya ketidaktentuan atau ketidakjelaskan. Berdasarkan kedua kata tersebut, maka adamul horor dapat diartikan menghilangkan sesuatu yang belum tentu dan jelas. Dalam fikih muamalah, horor dapat dikatakan setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan. Dalam referensi lain, adamul horor yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan atau kekecewaan. Yang ketujuh, kebebasan membuat akad. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu satu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, memberikan usul apa saja ke dalam akad, dan yang dibuatnya itu sesuai kepentingan dan tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil. Kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menunjukkan atau menganut asas kebebasan berakad. Yang kedelapan, al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Yang kesembilan, as-siddiq. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi dan kejujuran dan kebenaran. Jika dalam muamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan maka bisa menjadi batal atau tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Di sini saya akan melanjutkan poin-poin dari rekan-rekan saya mengenai hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Ada perbedaan antara para ulama fikih dalam pembidangannya. Ada yang membagi menjadi dua, yaitu satu, ibadah. Ibadah yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
contoh sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. 2. Muamalah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tatanan dunia dan undang-undang dasar. Contohnya adalah hukum. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Habsyi As-Siddiq, pembagian fikih terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ibadah. Bagian ini melengkapi 5 persoalan pokok yang seperti rukun-rukun Islam. 2. Muamalah. Bagian ini terdiri dari muadah, ma'liyah, munakahat, muhasabar, dan tirkah atau harta peninggalan. 3. Ukubat. Bagian ini terdiri dari kisos, pencurian, dan zina. Ada juga yang membaginya menjadi 4. Pertama, ibadah. Kedua, muamalah. 3. Munahakat. 4. Ukubat. Namun di antara bagian di atas, pembagian pertama lebih banyak diterapkan oleh para ulama. Hanya saja maksud muamalah di atas ialah muamalah dalam arti yaitu mencakup fikih lainnya. Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fikih secara umum. Adapun fikih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini dalam arti luas yang setara dengan bidang fikih. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh kita diskusikan bersama di jam perkuliahan nanti. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.